para nabi itu hadir di tengah-tengah umat untuk membawa risalah tauhid. Dan itu adalah bentuk bagian dari kasih sayang Allah, bagian dari cintanya Allah kepada makhluknya, kepada yang nama manusia. Ketika menciptakan manusia, kemudian Allah memberikan anugerah dengan segala potensi pada diri manusia di satu sisi, tapi di sisi lain karena manusia ketika sudah menjadi manusia yang hidup di alam dunia, adanya pertemuan antara ruhaniyah dengan jasad jism yang itu akan melahirkan karakteristik manusia sebagai makhluk yang akhirnya juga muncul karakter-karakter yang mengarah pada keburukan, ya, sifat-sifat keserakahan, sifat-sifat kekuasaan begitu. Sehingga di sini keberadaan Nabi tadi dan nadum-nadum tadi itu dengan keberadaan Nabi sebagai menunjukkan bahwa itulah cintanya Allah kepada manusia, bahwa Allah menciptakan manusia dengan segala potensi anugerah dan kebebasan manusia, yang kemudian secara fitrah pun manusia pun akhirnya karena sifat jasmaninya manusia menjadi lupa, ada potensi untuk lupa, untuk lalai dan terlena dalam kehidupan dunia. Nah, di sini Allah tidak membiarkan, karena memang hakikatnya Allah itu menghendaki kebaikan bagi manusia, meskipun dalam sebelumnya kita sudah belajar bahwa baik itu kebaikan maupun keburukan itu datangnya dari Allah. Tetapi ingat, perlu dicatat, penting, bahwa Allah tidak pernah menghendaki keburukan bagi manusia. Oleh karenanya, meskipun di situ ada kebaikan keburukan dari Allah, tetapi di situ dan kemungkinan manusia akan mengarah pada keburukan karena memang sifat jasmani manusia itu yang merupakan salah satu dari karakter psikologis jasmaniyahnya. Tetapi ingat, disinilah karena Allah mengetahui akan karakter manusia itu, kemudian Allah mengutus di antara manusia itu manusia-manusia khusus, ya, para nabi itu, yang itulah sebagai bentuk sayang cintanya Allah kepada manusia, supaya manusia itu mengetahui jalan fitrahnya, jalan lurusnya, untuk tetap menjaga fitrah ruhaniyahnya, untuk tetap beraktivitas di muka bumi, tetapi di sana tetap berjalan menuju jalan Allah begitu. Nah, adapun kemudian ada urutan bahwa Nabi Muhammad adalah yang paling tinggi derajatnya, dan itu tetapi di situ sebelum Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa itu itu adalah sebuah menunjukkan bahwa manusia itu memang hakikatnya berproses. Secara psikis manusia itu memang berproses, tumbuh dari lahir bayi, dari tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan dia butuh untuk belajar dan mengenal berbagai pengetahuan sehingga dia menjadi sempurna. Dan dalam konteks lebih luas lagi, ya disitulah kehidupan manusia secara umum. Dari zaman Adam mungkin tauhid tetap misinya sama, tauhid, tetapi dalam hal syariah, muamalah, ibadah harian itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman nabi-nabi berikutnya itu berbeda, dan itu berproses. Nah, atas kehendak Allah juga Nabi Muhammad dipilih sebagai nabi pamungkas, nabi yang disitu menyempurnakan seluruh ajaran para nabi sebelumnya dengan tetap satu misi risalah tauhid. Tetapi disitulah Allah sudah takdir kehendak Allah bahwa disinilah jatuh pada pilihan Nabi Muhammad sebagai nabi yang penyempurna untuk semua risalah yang selama ini telah Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya. Jadi satu lagi titik poinnya adalah bahwa memang keberadaan Nabi itu adalah bentuk dari sayang dan cintanya Allah kepada manusia, supaya tidak terjerumus, supaya tidak lalai, dan tetap berada pada fitrah sucinya yang mengimani, memegang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.